Bengkayang. Baiklah, pertandingan di babak yang pertama ini sebentar lagi akan kita mulai. Yang mana pertandingan hari ini adalah hari yang ke-7 untuk turnamen Open Sungai Keran Cup yang diselenggarakan langsung di Desa Sungai Keran, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan. Ya, ketiga wasit utama AU 1 dan 2 memasuki lapangan beserta seluruh pemain dari kesebelasan Arwana FC maupun dari kembali sudah dibunyikan tendangan yang pertama dari Arwana FC menuju ke penjaga gawang, ternyata terlalu melebar sehingga bola dibiarkan begitu saja. Terjadi tendangan gawang yang pertama untuk Rido Tenggo. Dilakukan oleh Rai nomor punggung 4, melakukan tendangan gawang, kembali sudah dilakukan. Ternyata out, bola menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Sudah dilakukan, berikan saja kepada teman di sana, ternyata di heading kembali. Coba heading oleh Arwana FC, melebar ke tengah. Rido tinggal kembali menguasai bola, masih bisa dibayang oleh Arwana FC. Nomor punggung 10 mencari teman di sana. 15 kembali, pelan saja berikan kepada nomor punggung 17, 19. Ternyata bola out, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Sudah dilakukan Faisal, lempar saja ke depan, heading kembali oleh pemain Tenggo. Terjadi perebutan, masih kuasai bola oleh Rido Tenggo. Semua sapu saja ke depan, berbahaya kali ini, maju penjaga gawang. Apa yang terjadi? Ternyata gol yang pertama dihasilkan oleh Rido Tenggo dengan nomor punggung 8, yaitu bernama Rian selaku striker utama atau penyerang dari Rido Tenggo, mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk kemenangan sementara Rido Tenggo. Kembali sudah dilakukan nomor punggung 14, umpan tarik kembali, pendek saja kepada nomor punggung 4 selaku kapten kesebelasan, melebar ke samping, umpan terobosan maksudnya. Ternyata bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Ferry kembali melakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada nomor punggung 7 di sana, masih dikuasai, coba mencari teman, ternyata masih bisa dihadang pemain dari Rido Tenggo, menghasilkan lemparan ke dalam kembali. Kembali Ferry melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, berikan kepada nomor punggung 14, heading kembali, lagi-lagi bola out, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Kembali sudah dilakukan, heading kembali, sapu saja ke depan, nomor punggung 2 di sana, sendiri di sana, terjadi perebutan kembali, masih dikuasai Rido Tenggo, dicuri saja oleh pemain belakang dari Arwana FC, melebar maksudnya, kembali 19, melebar ke samping, berikan kepada nomor punggung 3, pendek saja, mengatur serangan kembali dari Rido Tenggo, umpan ke depan, berbahaya kali ini, nomor punggung 9 di sana, terjadi pelanggaran di sana, menghasilkan tendangan bebas untuk Arwana FC. Pendek saja, coba bermain-main di daerah sendiri di sana, nomor punggung 2 masih menguasai bola, pendek kembali berikan kepada nomor punggung 6, yaitu Nopal. Nopal umpan saja ke depan, heading kembali, coba pendek saja nomor punggung 17, dicuri saja sehingga bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Rido Tenggo maksud kami. Bali Ilham sudah dilakukan, terjadi perebutan di tengah-tengah penjaga gawang di sana, sapu saja ke depan,
masih bisa dihadang. Kembali umpan terobosan, maksudnya tidak ada teman di sana. Masih dibayang-bayangi nomor punggung 3 di sana. Sapu saja sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Kembali sudah dilakukan oleh Rahmat. Kembali umpan saja ke depan. Bola melambung kembali. Terjadi perebutan. Sapu saja ke depan. Heading saja oleh pemain belakang dari Arwana FC. Melebar ke samping. 9 yang dituju. Berbahaya kali ini. Serangan balik nomor punggung 9. Sapu saja. Ternyata masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang, yaitu Yoga dari kesebelasan Arwana FC. Melebar ke samping. Sapu ke depan. Terjadi pelanggaran kembali dari Rido Tenggo sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arwana FC. Empat atau 5 pemain di sana sudah menunggu umpan dari sang kapten kesebelasan. Ternyata di heading kembali, coba membentuk serangan kembali. Umpan terobosan maksudnya mengenai badan dari nomor punggung 4. Pendek saja. Nomor punggung 7 melebar ke samping mencari teman. Umpan terobosan maksudnya masih dikuasai dari Arwana FC. Umpan tarik nomor punggung 4. Ternyata kesalahpahaman terjadi di kubu Arwana FC. Coba serangan balik dari Rido Tenggo di sana. Masih melebar. Umpan saja ke depan penjaga gawang. Apa yang terjadi? Ternyata masih jadi perebutan di sana. Lagi-lagi diselamatkan oleh pemain dari Arwana FC. Nomor punggung 12 melebar ke samping, berikan kepada nomor punggung 19 di sana. Mencari teman, umpan tarik kembali. Atur serangan kembali. Ya, masih dikuasai Rido Tenggo di sana. Sapu depan penjaga gawang. 19 melakukan tendangan. Ternyata bola masih melambung tinggi di atas Mister Galang sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Arwana FC. Bertubi-tubi serangan yang dibangun oleh Rido Tenggo untuk menggempur pertahanan dari Arwana FC. Sampai saat ini masih kebobolan 1-0. Kemenangan sementara dari Rido Tenggo. Kembali sudah dilakukan oleh penjaga gawang yaitu Yoga. Sapu saja kembali membangun serangan dari sisi kiri. Nomor punggung 15 masih menguasai bola. Ternyata bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. Rahmat kembali menguasai lemparan ke dalam. Umpan tarik kembali berikan nomor punggung 4. Masih dikuasai Rido Tenggo di sana. Coba bermain sendiri di sana, mencari teman. Pendek saja kepada nomor punggung 12. Terjadi perebutan. Bola kembali dikuasai oleh Arwana FC nomor punggung 10. Umpan maksudnya kepada nomor punggung 14. Ternyata kerjasama yang kurang sempurna sehingga bola meninggalkan lapangan. Kembali terjadi lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Pendek saja berikan kepada nomor punggung 17. Sapu ke depan. Masih dikuasai Rido Tenggo. Terjadi perebutan di sana. Arwana FC. Terjadi kesalahpahaman antara kesebelasan dari Arwana FC. Terjadi lemparan ke dalam kembali. Nomor punggung 14 melakukan lemparan yaitu Yuda. Lempar saja kepada nomor punggung 9 di sana yaitu Aris. Masih terjadi perebutan. Umpan ke depan penjaga gawang. Ternyata lepas dari kontrol yang kurang cermat dari Arwana FC sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Masih sudah dilakukan. Berikan kepada nomor punggung 6. Pendek saja. Bermain di sana mencari teman. Coba umpan melebar ke samping. Nomor punggung 10 yang dituju. Masih dikuasai oleh Arwana FC. Lagi-lagi kandas. Kembali dikuasai Arwana FC. Pendek saja kepada nomor punggung 10 di sana. Mencari teman. Umpan tarik kepada kapten kesebelasan. Lagi-lagi nomor 10 mencari teman. Umpan melebar. Nomor punggung 13 di sana. Coba terjadi perebutan. Kuasai kembali.
dicuri kembali. Nomor punggung 14 kembali menguasai bola dari Ridho Tenggo. Umpan ke depan penjaga gawang. Ternyata masih bisa dihadang oleh pemain belakang dari Arwana FC. Kembali membangun serangan balik dari Arwana FC. Ternyata bola mengenai tangan dari pemain Ridho Tenggo, yaitu nomor punggung 13 yang bernama Ilham. Terjadi tendangan bebas untuk Arwana FC. Ya, tendangan bebas diambil oleh kapten ke-11 yaitu Eko Asmadi. Balik sudah dilakukan, menyusur ke tengah penjaga gawang di sana. Ternyata lagi-lagi masih bisa dihadang oleh pemain belakang dari Tenggo FC, sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Ridho Tenggo. Kembali membangun serangan, dicuri saja dari belakang oleh pemain dari Arwana FC. Asmadi kembali menguasai bola, umpan saja kepada teman di sana. Ternyata bola terlalu sulit untuk ditahan sehingga meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Ridho Tenggo. Kembali umpan tarik kembali berikan kepada Ahmad. Apa yang terjadi? Nomor 7 kembali 9 shooting saja, ternyata terlalu lemah. Bola masih melebar ke sisi kiri penjaga gawang yang dijaga oleh Aditya, sehingga dibiarkan saja terjadi tendangan gawang untuk Ridho Tenggo. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi ke atas melewati setengah lapangan. Heading kembali kurang sempurna sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Ridho Tenggo, diambil oleh Yuda kembali. Mencari teman di sana, berikan kepada nomor punggung 9 yaitu Aris. Terjadi perebutan, sapu saja ke depan. Ahmad kembali, umpan ke depan. Lagi-lagi masih bisa dihadang oleh pemain belakang dari Arwana FC. Nomor 10 kembali menguasai bola, pendek saja kepada nomor punggung 6. Umpan terobosan di sana. Ternyata satu pemain terpancing offside. Lagi-lagi gagal serangan yang dibangun oleh Arwana FC, sehingga bola terperangkap offside, menghasilkan tendangan bebas untuk Ridho Tenggo. Sudah dilakukan oleh Rai di sana, mencari teman. Coba dihadang pemain dari Arwana FC. Umpan terobosan maksudnya, masih dibayang-bayangin nomor punggung 3. Melebar ke samping, ternyata bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Eko kembali memberikan kepada teman di sana, sapu saja ke depan. Nomor punggung 10 yaitu Derry. Terjadi perebutan di sana, nomor punggung 17 sapu saja ke samping tanpa kompromi sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali. Terjadi perebutan berbahaya kali ini. Serangan dari Ridho Tenggo ternyata masih melebar ke sisi kanan penjaga gawang, sehingga bola masih bisa ditepis oleh penjaga gawang, menghasilkan tendangan sepak pojok yang pertama di babak yang pertama ini untuk Ridho Tenggo. Diambil nomor punggung 9 yaitu Aris, melakukan tendangan sepak pojok. Sudah dilakukan, melambung, ternyata masih bisa dikuasai oleh pemain dari Arwana FC di sana. Pendek saja kepada nomor punggung 6, mencari teman, umpan tarik kembali, bermain-main di daerah pertahanan sendiri. Masih dikuasai pemain Arwana FC. Nomor punggung 2 melebar ke samping, berikan kepada nomor punggung 3 di sana. Lagi-lagi serangan balik, berbahaya kali ini. Disapu saja, ternyata masih melintas di atas mister gawang sekitar 20 cm dari penjaga gawang. Hampir-hampir saja membuahkan hasil yang kedua untuk Ridho Tenggo. Kembali sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja, berikan kepada teman di sana, mencari teman kembali Arwana FC. Ternyata bola dibiarkan begitu saja, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Ridho Tenggo, berikan kepada nomor punggung 8 di sana. Dipersalahkan kembali oleh wasit. Kembali sudah dilakukan
sapu saja ke depan nomor punggung 12, heading kembali. Coba terjadi perebutan di sana nomor punggung 14. Yuda kembali ke tengah lapangan. Ternyata satu pemain terpancing offside nomor punggung 8 yaitu Rian, sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Arwana FC. Sudah dilakukan heading kembali, tidak mengenai sasaran nomor punggung 13, melebar maksudnya, berikan kepada nomor punggung 9 di sana. Coba mencari teman, umpan ke tengah. Masih ada satu pemain bertahan. Ternyata dengan sigap penjaga gawang menyelamatkan gawang, hingga menghasilkan lemparan untuk Arwana FC. Lagi-lagi terpancing offside satu pemain dari Arwana FC, sehingga menghasilkan tendangan bebas kembali untuk Rido Tenggo. Lan saja kepada nomor punggung 19 yaitu Ronaldi. Sapu saja ke tengah penjaga gawang, masih Ronaldi mencari teman di sana. Melebar ke samping kepada nomor punggung 14. Berbahaya kali ini, serangan melebar. Ternyata masih mengenai satu pemain bertahan dari Arwana FC, sehingga bola menghasilkan tendangan sepak pojok yang kedua untuk Rido Tenggo. Rahmat kembali melakukan tendangan sepak pojok, sudah melambung ke tengah penjaga gawang di sana. Ternyata bola meninggalkan lapangan kembali, hanya terjadi tendangan gawang untuk Arwana FC. Sudah dilakukan penjaga gawang yaitu Yoga, melewati setengah lapangan. Lagi-lagi dari Rido Tenggo, dicuri saja nomor punggung 10 di sana, mencari teman, umpan tarik kembali kepada kapten kesebelasan. Sapu saja bola melambung, meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Ya, dari Arwana FC melakukan punggung 13. Berikan saja, pending saja kepada teman di sana, kontrol yang kurang baik, sehingga bola meninggalkan lapangan kembali. Terjadi lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. 19 yang dituju di sana, lepas saja 9, coba bangun serangan, dicuri saja dari belakang nomor punggung 6 yaitu Nopal, sehingga bola menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Diambil ancang-ancang oleh Yuda, kembali melakukan lemparan ke dalam, mencari teman di sana. Yuda berikan kepada nomor punggung 9 yaitu Aris. Terjadi heading di sana, sapu saja, lambung tinggi ke atas, terjadi perebutan kembali. Ternyata bola tidak dikuasai dengan sempurna oleh nomor punggung 14 yaitu Jarkasi, sehingga bola meninggalkan lapangan kembali. Terjadi lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. Sudah dilakukan, berikan kepada nomor punggung 15 maksudnya. Ternyata masih bisa ditahan oleh pemain belakang. Heading kembali, berikan kepada nomor punggung 7 di sana. Umpan terobosan kembali. Arwana FC lakukan tendangan saja ke depan. Apa yang terjadi? Ternyata bola masih bisa dikuasai oleh penjaga gawang yaitu Aditya, hingga menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Rido Tenggo. Lambung tinggi ke atas, tidak terlalu jauh di sana. Sapu saja oleh pemain Arwana FC, dibiarkan oleh Rahmat, sehingga menjadi lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. Pendek saja kepada nomor punggung 12. Terjadi perebutan, dipersalahkan kembali oleh wasit. Terjadi tendangan bebas untuk Rido Tenggo. Sudah dilakukan, pendek saja kepada teman di sana. Ternyata masih bisa ditahan oleh pemain belakang. Pendek saja kepada kapten kesebelasan. Umpan terobosan maksudnya. Terjadi perebutan kembali di sana, berbahaya kali ini. Ternyata masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang yaitu Aditya. Dengan mudah sapu saja, lambung tinggi ke atas, melewati setengah lapangan di sana. Terjadi perebutan kembali, dikejar oleh
selaku kapten kesebelasan. Ternyata bola terlalu laju, lemparan ke dalam, kembali sudah dilakukan. Coba pendek saja kepada nomor punggung 17 di sana, lebar ke samping, berikan kepada 15. Ternyata masih bisa ditahan oleh pemain bertahan yaitu Arwana FC. Lebar ke samping, coba umpan terobosan maksudnya, ternyata masih bisa disapu saja oleh pemain belakang nomor punggung 4 yaitu Rai, sehingga bola menghasilkan lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Kembali sudah dilakukan, pendek saja maksudnya, kerjasama yang kurang baik sehingga bola disapu saja oleh pemain belakang dari Rido Tenggo. Terjadi perebutan kembali, serangan balik dari berbahaya kali ini Rido Tenggo, sapu saja maksudnya, ternyata masih mengenai satu pemain dari Arwana FC sehingga bola menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Arwana FC. Kembali sudah dilakukan, melebar ke samping, pendek saja maksudnya, tidak ada teman di sana, kontrol yang kurang baik sehingga bola menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Rahmat kembali melakukan lemparan ke dalam, pendek saja kepada nomor punggung 19 di sana, berbahaya kali ini, umpan saja ke depan penjaga gawang, sapu saja, apa yang terjadi, masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang, ternyata masih bisa diselamatkan, dibuang saja. Apa yang terjadi di sana? Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo, pendek kepada nomor punggung 9 di sana. Lagi-lagi bola terlalu kencang sehingga meninggalkan lapangan. Terjadi tendangan gawang untuk Arwana FC. Sudah dilakukan, lambung tinggi ke atas. Terjadi pelanggaran di sana dari Arwana FC, menghasilkan tendangan bebas untuk Rido Tenggo. Dua pemain di sana melakukan tendangan bebas, apakah Rai atau Rahmat di sana? Rai melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan, mendatar, coba berikan kepada nomor punggung 12. Terjadi perebutan kembali, masih dikuasai Rido Tenggo, nomor punggung 17. Pendek saja, umpan saja ke depan penjaga gawang, berbahaya kali ini, apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang, disapu saja ke depan oleh pemain belakang dari Arwana FC. Heading kembali, kerjasama yang cukup baik dari Rido Tenggo. Terjadi pelanggaran di sana. Menghasilkan tendangan bebas untuk Rido Tenggo. Dari jarak yang cukup ideal untuk melakukan tendangan bebas dari Rido Tenggo, sekitar 30 meter dari penjaga gawang di sana. Kita nantikan bersama-sama tendangan yang dilakukan, apakah Rai ataupun Rais yang melakukan tendangan bebas. Ada 3 pemain di sana untuk memblok tendangan dari Rai. Ternyata gol untuk cantik Mamae. Gol yang kedua yang didapat oleh Rido Tenggo. Kemenangan sementara dipimpin oleh Rido Tenggo dengan 2-0. Dieksekusi dengan baik oleh penendang yang berkostum nomor punggung 4 yaitu Rai. Melakukan tendangan dari jarak 30 meter, menghasilkan gol yang kedua untuk kemenangan sementara untuk Rido Tenggo. Coba kembali Arwana FC mengatur serangan. Umpan tarik kembali berikan kepada nomor punggung 6 di sana, bermain mencari teman. Coba nomor punggung 6 di sana yaitu Nopal. Umpan tarik kembali. Coba bermain di sana nomor punggung 2, melebar ke samping. Lagi-lagi dikuasai oleh Rido Tenggo. Ada kembali pemain belakang. Nomor punggung 17 yaitu Muhammad Albatur Rizal. Coba terjadi perebutan sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo.
Berikan kepada nomor punggung 19 masuknya. Ternyata bola terlalu jauh. Masih terjadi perebutan. Sapu saja ke depan. Ada satu pemain berbahaya kali ini. Serangan dari nomor punggung 9 di sana. Ternyata lagi-lagi kandas dari pemain bertahan yaitu Rai. Coba terjadi perebutan kembali. Rai masih menguasai bola. Pending saja kepada Rahmat. Lagi-lagi diambil oleh pemain dari Arwana FC nomor punggung 14. Terjadi perebutan kembali bersama Rai. Ternyata bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Peri kembali, sudah dilakukan Peri. Ternyata terjadi pelanggaran di sana, kesalahan dari Arwana FC menghasilkan lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. Pendek saja, umpan tarik kembali. Nomor 7 kembali menguasai bola. Masih Arwana FC. Sapu saja ke depan. Tidak ada pemain di sana. Lapu kembali oleh pemain bertahan dari Rido Tenggo. Umpan terobosan berbahaya kali ini. Satu lagi tendangan yang disuguhkan oleh penjaga gawang untuk menyelamatkan gawang sehingga menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Yuda kembali melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada nomor punggung 15 di sana yaitu Rais. Sapu saja ke depan. Apa yang terjadi? Dekat saja dengan penjaga gawang. Ternyata bola masih melambung di atas mister gawang. Lagi-lagi hampir terjadi gol yang ketiga untuk Rido Tenggo. Kalau saja bola sedikit menekan ke bawah, mungkin terjadi gol yang ketiga untuk Rido Tenggo. Kembali terjadi tendangan gawang untuk Arwana FC. Heading kembali oleh kapten ke-11 yaitu Eko. Masih terjadi perebutan di tengah-tengah lapangan. Pendek saja, kerjasama yang cukup baik dari Arwana FC. Umpan melebar ke depan. Terjadi kerjasama yang kurang baik dari Arwana FC sehingga bola dikuasai kembali oleh Rido Tenggo. Coba kembali nomor punggung 6 Nopal. Lagi-lagi masih bisa dibayang-bayangi oleh pemain dari Rido Tenggo. 13 kembali. Umpan melebar maksudnya. Tidak terjadi offside. 10 di sana. Lagi-lagi masih bisa dipatahkan oleh pemain belakang sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Eko kembali melakukan lemparan ke dalam. Mencari teman di sana. Nomor punggung 10 di 7 yaitu Dari. Kembali lakukan tendangan shooting dari jarak jauh. Ternyata masih terlalu melebar ke samping sehingga tidak memberikan tekanan kepada penjaga gawang yaitu Aditya. Terjadi tendangan gawang untuk Tenggo FC dilakukan oleh Rai nomor 24. Sudah dilakukan cukup melambung tinggi ke atas melewati setengah lapangan di sana. Heading kembali nomor 3. Coba mencari teman di sana Arwana FC. Umpan terobosan maksudnya. Satu pemain di sana nomor 7 masih bisa dikuasai kembali oleh pemain belakang yaitu Rai. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Pendek saja kepada Derry. Masih Derry di sana nomor 10. Masih mencari teman di sana. Terjadi pelanggaran di sana. Menghasilkan tendangan bebas untuk shooting sekitar 25 meter dari penjaga gawang di sana. Ada 4 atau 5 pemain dari Arwana FC memasuki daerah pertahanan dari Rido Tenggo. Kembali 3 pemain di sana untuk memblok tendangan dari Arwana FC. Kembali sudah dilakukan. Sapu saja ke depan. Terjadi perebutan kembali. Masih bisa dikuasai oleh Arwana FC. Umpan tarik kembali kepada nomor 14. Lagi-lagi kandas. Coba dibangun kembali oleh Arwana FC. Melebar ke samping. Berikan kepada nomor punggung 15. 2 pemain di sana. Apa yang terjadi? Ternyata terlebih dahulu terpancing offside. Nomor punggung 8 yaitu Rian di sana. 1 pemain dari Rido Tenggo terpancing offside kembali. 15B ngambil offside. Eko kembali mencari teman di sana. Sapu saja ke depan tengah-tengah lapangan di sana.
Terjadi perebutan kembali. Pelanggaran di sana, terjadi pelanggaran untuk Arwana FC hingga menghasilkan tendangan bebas untuk Rido Tenggo. Rai kembali melakukan tendangan bebas. Pelan saja dia di sana. Heading kembali oleh pemain bertahan dari Arwana FC. Coba nomor 7 kembali melakukan serangan. Terjadi perebutan kembali. Ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam untuk Tenggo FC. Rahmat kembali melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Aris. Lagi-lagi lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Sudah dilakukan. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kembali. Berikan kepada nomor punggung 9. Ternyata tidak ada teman di sana. Dengan santai saja penjaga gawang menyelamatkan gawang sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Rido Tenggo. Terjadi perebutan kembali di sana. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Umpan terobosan maksudnya, tidak ada teman di sana. Dengan mudah Rido Tenggo mematahkan serangan dari Arwana FC. Umpan terobosan, lagi-lagi Aris. Lagi-lagi Rai menggagalkan serangan balik dari Arwana FC. Kembali sudah dilakukan, cari teman di sana. Kuasai kembali oleh Arwana FC. Kandas kembali menghasilkan lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Ferry kembali melakukan lemparan ke dalam. Berikan kepada nomor punggung 10 di sana. Terjatuh di sana. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh Ideal di sana. Berjarak sekitar 15 meter dari penjaga gawang. Ada 6 pemain di sana. Coba memanfaatkan umpan dari teman di sana Arwana FC. Balik sudah dilakukan. Peluit panjang sudah dilakukan, pendek saja masihnya. Apa yang terjadi? Ternyata bola terlebih dahulu melewati Mister Gawang sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Rido Tenggo. Rai kembali melakukan tendangan gawang. Cukup kuat tendangan dari Rai melewati setengah lapangan. Terjadi perebutan di sana. Lagi-lagi penjaga gawang keluar dari sarang sehingga untuk menyelamatkan gawang. Set pergantian pemain. Nomor punggung 15 masuk, nomor punggung 4 keluar. Dari FC. Alis sudah dilakukan oleh penjaga gawang. Berikan kepada nomor 9 maksudnya. Heading kembali oleh pemain dari Rido Tenggo. Sapu saja ke depan. Ternyata bola melebar ke samping sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. Lagi-lagi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Pelan saja kepada nomor punggung 17 yaitu Rizal. Pendek saja kepada nomor punggung 9 di sana. Kerjasama yang cukup baik. Sapu saja oleh pemain nomor punggung 14. Dengan mudah penjaga gawang menyelamatkan gawang. Melebar ke samping, berikan saja pendek saja oleh penjaga gawang di sana. Mencari teman. Sapu saja ke depan. Masih bisa dibayang-bayangi oleh 2 pemain dari Rido Tenggo sehingga bola ditendang begitu saja melebar ke samping menghasilkan lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Rizal kembali menguasai bola melebar ke samping. Berbahaya kali ini. Coba dilakukan nomor punggung 13 di sana masih bisa dikuasai oleh Arwana FC. Berikan kepada nomor punggung 15 Rizky kembali.
Pendek saja maksudnya, tidak ada teman di sana. Lagi-lagi satu pemain yaitu nomor punggung 15 di sana. Berbahaya kali ini serangan balik dari Rido Tenggo. Apa yang terjadi? Melebar di samping. Lagi-lagi tidak bisa dieksekusi dengan baik atau terpancing offside dulu oleh pemain dari Rido Tenggo nomor punggung 12 sehingga menghasilkan tendangan gawang atau tendangan bebas untuk Arwana FC. Sudah dilakukan, tahan saja oleh Rai di sana. Ternyata bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Pendek saja kepada nomor punggung 14 di sana, yaitu Rizky Jarkasi. Masih Jarkasi di sana. Lebar ke samping, berikan kepada Nopal di sana. Daprito. Dipersalahkan oleh wasit. Mudah kembali lakukan lemparan ke dalam. Pendek saja maksudnya kepada Rais. Lagi-lagi dikuasai kembali oleh pemain dari Arwana FC. Ternyata fluid panjang telah berbunyi menandakan usai sudah babak yang pertama ini, di mana babak yang pertama ini dimenangkan sementara oleh kesebelasan dari Rido Tenggo dengan skor 2-0. Oke, terima kasih kepada panitia. Balik sudah dilakukan peluit panjang. Tendangan yang pertama di babak yang kedua ini nerobos ke depan penjaga gawang yaitu Yoga. Masih bisa mempertahankan, pendek saja, umpan melebar ke samping, berikan kepada kapten kesebelasan nomor punggung 3 di sana. Masih Rodi. Ternyata bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Sudah dilakukan, biarkan saja hingga dengan mudah penjaga gawang menyelamatkan gawang yaitu Yoga. Terjadi tendangan gawang kembali sudah dilakukan. Coba dihadang oleh pemain dari Rido Tenggo, terjadi pelanggaran kembali, handsball, hingga terjadi tendangan bebas untuk Rido Tenggo. Kembali sudah dilakukan, melambung ke depan penjaga gawang di sana. Berbahaya kali ini serangan dari Rido Tenggo. Dengan mudah penjaga gawang menyelamatkan sehingga menghasilkan tendangan gawang kembali, pendek saja kepada nomor punggung 3 yaitu Ferry. Masih mencari teman di sana, pendek kepada nomor punggung 6, melebar ke samping maksudnya. Terjadi perebutan kembali. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. Pendek saja kepada nomor punggung 7 di sana, 14, satu saja ke depan penjaga gawang. Lambung tinggi bola, coba dikejar nomor punggung 10 di sana. Masih bisa diselamatkan oleh nomor punggung 10 di sana. Berbahaya kali ini, ternyata masih bisa ditahan oleh pemain belakang dari Rido Tenggo. Menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Balik sudah dilakukan, satu saja nomor punggung 2 di sana. Lebar ke tengah, berikan kepada nomor punggung 8, umpan terobosan 16. Berbahaya kali ini, serangan dari Rido Tenggo masih bisa dipertahankan oleh penjaga gawang di sana. Lagi-lagi Rido Tenggo menguasai bola, nomor punggung 16 Rodi, kerjasama yang cukup baik di sana. Ternyata terjadi pelanggaran, menghasilkan tendangan bebas untuk Arwana FC. Lan saja di sana, tidak ada teman. Coba kembali membangun serangan dari Rido Tenggo, berikan kepada nomor punggung 8 maksudnya. Terjadi lagi-lagi pelanggaran yang dilakukan oleh Rido Tenggo, menghasilkan tendangan bebas untuk Arwana FC.
Kembali terjadi perebutan di sana. Nomor punggung 14 di sana coba menghalang-halangi pergerakan dari nomor punggung 7 Arwana FC. Kembali dikuasai kembali oleh Arwana FC. Terjadi perebutan. Ambil saja umpan terobosan nomor punggung 8 di sana. Berbahaya kali ini, serangan balik dari Rido Tenggo. Masih mencari teman di sana. Apa yang terjadi ini? Shooting saja, ternyata masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang yaitu Yoga nomor punggung 30, sehingga tidak menghasilkan gol yang ketiga untuk Rido Tenggo. Pendek saja maksudnya. Terjadi perebutan di sana. Rodi di sana nomor punggung 6 dipersalahkan oleh wasit, menghasilkan tendangan bebas kembali untuk Arwana FC. Sudah dilakukan. Coba untuk memberi kepada nomor punggung 7 di sana. Lagi-lagi kandas. Umpan balik kembali. Salah pengertian. Hingga bola disapu saja melambung tinggi ke atas, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Sudah dilakukan. Buang saja oleh pemain nomor punggung 17 yaitu Alfatur Rizal. Terjadi lemparan ke dalam kembali. 12 kembali menguasai bola. Sapu saja ke depan maksudnya, ternyata terlalu mendatar. Pendek saja kerjasama yang dibangun oleh serangan balik dari Arwana FC. Nomor punggung 14 mencari teman di sana. Masih mencari teman. Sapu ke depan maksudnya kepada nomor punggung 7. Lagi-lagi gagal serangan yang dibangun oleh Arwana FC. Umpan tarik kembali. Pendek saja kerjasama yang cukup baik. 14 masih dikuasai sendiri. Berbahaya kali ini. Serangan balik dari Arwana FC. Masih mencari teman. Terjadi perebutan kembali. Nomor punggung 14 berikan kepada Topik di sana maksudnya. Terjadi adu sprint di sana. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Terjadi tendangan gawang untuk Rido Tenggo. Lambung tinggi ke atas sudah dilakukan oleh nomor punggung 4 yang bernama Roni. Kembali umpan ke depan penjaga gawang di sana. 19 yang dituju di sana. Coba sendiri di sana. Masih melambung berikan kepada Rodi. Masih Rodi. Lagi-lagi gagal. Dipersalahkan oleh wasit, menghasilkan tendangan bebas untuk Arwana FC. Faisal kembali melakukan tendangan bebas. Balik sudah dilakukan oleh Faisal. Ditahan saja nomor punggung 12. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Hal sudah dilakukan. Merubah ke tengah penjaga gawang maksudnya. Lagi-lagi kandas. Masih dikuasai oleh pemain dari Rido Tenggo yaitu Rai. Coba melakukan tendangan dari jarak jauh. Kembali kepada Rodi maksudnya. Umpan melempar ke samping. Ternyata satu pemain dari Rido Tenggo terpancing offside. Menghasilkan tendangan bebas kembali untuk Arwana FC. Balik sudah dilakukan. Faisal kembali menerobos ke tengah penjaga gawang di sana. Dibiarkan saja oleh pemain belakang yaitu Rai, sehingga dengan mudah penjaga gawang
yang bernama Aditya mengamankan gawang sehingga menghasilkan tendangan gawang kembali sudah dilakukan. Coba pendek saja kepada nomor punggung 12, maksudnya kepada Rodi, kerjasama yang kurang akurat sehingga melebar ke samping, bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Untuk Rido Tenggo kembali sudah dilakukan, nomor punggung 3 pendek saja kepada nomor punggung 14, maksudnya terjadi perebutan di tengah-tengah penjaga gawang di sana. Sapu saja kembali, jatuh satu pemain dari Rido Tenggo, terjadi pelanggaran menghasilkan tendangan bebas untuk Rido Tenggo. Kembali Rai melakukan tendangan bebas yang cukup ideal dari jarak sekitar 25 meter dari penjaga gawang. Ada 3 pemain yang coba membuat blokan di sana. Apa yang terjadi? Ternyata masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang sehingga bola menghasilkan tendangan sepak pojok untuk Rido Tenggo, sepak pojok yang pertama di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan heading kembali oleh Arwana FC. Coba terjadi perebutan, umpan terobosan, maksudnya tidak ada pemain di sana, dengan mudah masih bisa dikuasai oleh pemain dari Rido Tenggo. Pendek saja maksudnya kepada nomor punggung 3 di sana. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali. Kembali sudah dilakukan, umpan terobosan diberikan kepada nomor punggung 7 maksudnya. Lagi-lagi 2 pemain di sana coba menghalang-halangi pergerakan dari Arwana FC. 19 di sana, kapten kesebelasan dari Rido Tenggo. 14 sapu saja sehingga bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Yuda kembali melakukan lemparan ke dalam, maksudnya kepada nomor punggung 19 yaitu Renaldi. Sapu saja ke depan, masih terjadi perebutan. Sapu saja oleh pemain dari Rido Tenggo, masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi tanpa kompromi, bola disapu saja sehingga meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Bali Yuda melakukan lemparan ke dalam, mencari teman di sana. Berikan saja kepada nomor punggung 19 maksudnya Renaldi. Lagi-lagi kandas di kaki pertahanan dari Arwana FC. Terjadi perebutan, masih nomor punggung 6 melebar sedikit kepada nomor punggung 7 maksudnya. Disapu saja, ternyata bola meninggalkan lapangan kembali. Terjadi lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Dipersalahkan kembali oleh wasit. Lemparan yang kurang sempurna dari Arwana FC. Yuda kembali melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, menerobos ke tengah-tengah penjaga gawang di sana. Berbahaya kali ini. Renaldi melakukan syuting, ternyata masih terlalu melebar ke samping sehingga tidak menghasilkan gol, terlalu jauh. Hanya menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan dari Arwana FC. Kembali sudah dilakukan, umpan terobosan kembali berikan kepada nomor punggung 9 maksudnya ada Rai di sana. Coba melebar ke samping, kerjasama yang kurang akurat sehingga bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Pergantian pemain sit, nomor punggung 19 masuk, 7 keluar dari Arwana FC. Hendry masuk, Ridwan keluar. Kembali saya lakukan berikan kepada nomor punggung 15 di sana. Lagi-lagi
dipersalahkan oleh wasit. Kembali dilakukan oleh Rodi. Umpan terobosan maksudnya, tidak ada teman di sana, lagi-lagi dihalangi oleh pemain nomor punggung 2. Lebar ke samping, terjadi perebutan. Masih dikuasai oleh Arwana FC. Sedikit melebar, berikan kepada nomor punggung 15. Terjadi perebutan, tidak mengenai, berbahaya kali ini. Masih bisa diselamatkan oleh pemain belakang nomor punggung 14, kembali menguasai bola, yaitu Yuda. Kembali nomor 8. Masih kurang kencang lari dari nomor punggung 8, kembali pemain yang baru masuk nomor punggung 19. 14 kembali mencari teman di sana. Shooting saja langsung ke depan penjaga gawang. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan oleh Aditya. Dibuang saja sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Umpan tarik kembali maksudnya. Rodi lagi-lagi salah fokus sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Terjatuh di sana satu pemain dari Rido Tenggo. Rahmat. Dan kami kira yang terjatuh hingga menghasilkan tendangan bebas untuk Rido Tenggo yang diambil kembali oleh nomor punggung 4 yang bernama Rai. Kembali melakukan tendangan bebas. Cukup jauh, lambung ke depan. Rai kembali nomor punggung 8. Umpan terobosan kepada Rodi. Berbahaya kali ini. Rodi, apa yang terjadi? Ternyata masih terlalu tinggi. Tendangan dari Rodi nomor punggung 7 hingga tidak bisa menggentarkan jala atau gawang dari kesebelasan Arwana FC. Kembali nomor punggung 14. Lagi-lagi terjadi lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Sudah dilakukan pendek saja kepada nomor punggung 15. Kerjasama ya di depan penjaga gawang. Shooting saja oleh Ronaldi. Ternyata masih melebar. Kejar kembali oleh Rodi nomor punggung 7. Kerjasama dengan Ronaldi. Rodi kembali menguasai bola. Berbahaya kali ini. Ternyata bola masih bisa dihadang oleh pemain bertahan dari Arwana FC hingga menghasilkan sepak pojok yang kedua di babak yang kedua ini untuk Tenggo FC. Masih sudah dilakukan, merobos ke tengah penjaga gawang di sana. Ada Rai di sana. Coba. Masih dikuasai oleh pemain dari Rido Tenggo. Melebar ke samping, berikan kepada nomor punggung 3 di sana. Rodi kembali menguasai bola. Masih Rodi mencari teman di sana. Umpan ke depan penjaga gawang. Berbahaya kali ini. Shooting saja. Ternyata masih terlalu tinggi. Masih terlalu tinggi shooting dari nomor punggung 8 yaitu Rian. Sudah dilakukan penjaga gawang. Rai heading kembali oleh Rai. Pendek saja kepada nomor punggung 14 yaitu Yuda. Lambung tinggi di atas, terjadi kemelut di sana. Pelanggaran yang dilakukan oleh kesebelasan dari Armada FC. Arwana FC menghasilkan tendangan bebas untuk Rido Tenggo. Kembali sudah dilakukan. Heading kembali oleh pemain belakang. Pendek saja kepada nomor punggung 19 di sana. Masih ditunggu-tunggu di sana oleh pemain belakang dari Rido Tenggo. 14 kembali menguasai bola. Arwana FC berikan kepada nomor punggung 6. Melebar ke samping kepada nomor punggung 8 yaitu masih dikuasai Arwana FC. Mencari teman. Umpan terobosan kembali berikan. Berbahaya kali ini. Serangan balik dari Arwana FC. Ternyata dengan mudah penjaga gawang menyelamatkan bola. Tendangan yang kurang sempurna dari penjaga gawang Aditya. Masih terjadi adu heading di sana sehingga bola lagi-lagi meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Mencari teman di sana nomor punggung 19 di sana. Sudah dilakukan pendek saja kepada nomor 15. Sapu saja, ternyata dibiarkan oleh penjaga gawang. Bola terlalu melebar ke samping menghasilkan tendangan gawang untuk Rido Tenggo.
Rai kembali sudah melakukan tendangan bebas. Ada Rodi di sana. Kerjasama yang cukup baik dari Rodi. Lagi-lagi bola jauh meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. Rodi di sana. Dua pemain coba menghalang-halangi pergerakan Rodi. Kembali dikuasai, disapu saja oleh pemain nomor punggung 12 yaitu Arles. Kuasai kembali oleh Rido Tenggo. Sapu saja. Tendangan yang kurang baik sehingga memberikan peluang untuk Rinaldi di sana. Berbahaya kali ini serangan balik dari Rido Tenggo. Masih ada nomor punggung 8 di sana. Lagi-lagi gagal. Membangun serangan kembali oleh Rido Tenggo. Pendek saja. 3 kembali umpan kepada nomor punggung 15 di sana. Berbahaya. Umpan ke depan penjaga gawang. Apa yang terjadi? Lagi-lagi kandas oleh pemain dari Arwana FC. Sapu kembali, terjadi kemulut di sana nomor punggung 15. Serangan balik dari Arwana FC. Coba melakukan dari sektor kiri lapangan, mencari teman di sana. Masih sendiri. Umpan tarik kembali berikan kepada nomor punggung 15. Tidak mengenai. Lagi-lagi gagal serangan balik dari Arwana FC. Rinaldi di sana. Terjadi pelanggaran kembali dari Arwana FC, menghasilkan tendangan bebas untuk Rido Tenggo. Rai kembali melakukan tendangan bebas. Masih sudah dilakukan melambung tinggi ke atas. Ada dua pemain di sana coba mengejar bola. Terjadi perebutan dengan penjaga gawang. Disapu saja oleh penjaga gawang hingga menghasilkan tendangan sepak pojok yang ketiga kali untuk Rido Tenggo yang di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan robos ke tengah penjaga gawang Adan. Rinaldi di sana ternyata kontrol yang kurang cermat sehingga bola lepas begitu saja, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Kembali sudah dilakukan, sapu saja. Terjadi kemudian Rodi di sana mencoba shooting dari jarak 10 meter dari penjaga gawang, ternyata masih terlalu tinggi. Lagi-lagi menghasilkan tendangan sepak pojok yang keempat kali untuk Rido Tenggo. Set pergantian pemain. Nomor punggung 11 masuk, 8 keluar dari Rido Tenggo. 11 masuk, 8 keluar. Rido Tenggo. Hal sudah dilakukan. Masih bisa dihalang-halang oleh pemain belakang dari Arwana FC. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali. 19 kembali melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada nomor punggung 9 maksudnya. Masih terjadi kemelut di sana. Bali. Rido Tenggo. Berbahaya kali ini serangan balik dari Rido Tenggo. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang dengan sigap menangkap bola. Bali cukup keras tendangan dari penjaga gawang. Lebar ke samping. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Bali sudah dilakukan jarkasi di sana. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Nopal kembali melakukan tendangan lemparan ke dalam. Nopal mencari teman di sana. Pendek saja kepada nomor punggung 10 di sana maksudnya. Ternyata bola meninggalkan lapangan, terjadi tendangan sepak pojok untuk Arwana FC. Sudah dilakukan menerobos ke tengah penjaga gawang di sana, terjadi kemulut. Bola lagi-lagi meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Rodi kembali menguasai bola, masih Rodi di sana. Terpancing offside kembali untuk sip pergantian pemain Arwana FC. Nomor 12 masuk, 15 keluar.
Kembali sudah dilakukan, sapu saja oleh Ronaldi. Tidak ada teman di sana. Masih dikuasai kembali oleh pemain dari. Terjadi perebutan kembali oleh penjaga gawang. Disapu saja tanpa kompromi, menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Sudah dilakukan, coba berikan kepada Rodi di sana. Sendiri Rodi, lagi-lagi kontrol yang kurang cermat sehingga bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Arwana FC. Sapu saja bola melambung tinggi ke atas. Masih terjadi perebutan di sana. Rodi masih di sana. Masih terjadi ke mulut. Kembali bola disapu saja oleh pemain belakang. 13 kembali. Umpan terobosan kembali berikan kepada nomor punggung 11 di sana. Terjadi ke mulut. Sapu saja melambung tinggi. Terjadi ke mulut kembali. Heading kembali. Adu heading di sana. Hendek saja kepada nomor punggung 11, melebar ke samping 14, mencari teman, melebar ke depan penjaga gawang. Masih bisa dikuasai oleh pemain dari Arwana FC. 9 melebar kepada nomor punggung 12 di sana. Coba kembali dikuasai Arwana FC. Nomor punggung 6 melebar ke depan. Berbahaya kali ini serangan balik dari Arwana FC. Nomor punggung 14 ternyata terjadi kembali pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 4 yang bernama Rai. Satu pemain tergeletak di sana. Ada benturan dari nomor punggung 4 di sana. Bernama Jarkasi. Tendangan bebas yang didapat oleh Arwana FC dari jarak yang cukup ideal, sekitar 20 meter dari penjaga gawang yang dijaga oleh Aditya. 3 pemain di sana mencoba memperkecil ruang tembak dari Arwana FC ini. 3 pemain memblok nomor punggung 14. Jarkasi kembali mencoba melakukan tendangan bebas. Kembali saya lakukan. Ternyata bola masih terlalu jauh di atas mister gawang, sehingga dibiarkan saja oleh penjaga gawang menghasilkan tendangan gawang untuk Rido Tenggo. Kembali Rai melakukan tendangan gawang untuk Rido Tenggo, melenceng jauh ke samping sehingga menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Sejauh ini di babak kedua tidak ada terjadi gol maupun dari kesebelasan Arwana maupun Rido Tenggo. Skor tidak berubah, masih 2-0 sementara dimenangkan oleh kesebelasan dari Rido Tenggo. Kembali nomor punggung 14 melakukan lemparan ke dalam, berikan kepada nomor punggung 11. Kerjasama yang cukup baik. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Rido Tenggo. Yuda kembali melakukan lemparan ke dalam. Masih mencari teman di sana. Sudah dilakukan. Heading kembali, ternyata tidak terlalu cermat sehingga bola meninggalkan lapangan kembali. Terjadi tendangan sepak pojok untuk Rido Tenggo. 1 pemain di sana tergeletak dari kesebelasan Arwana FC. Ya, kembali tendangan sepak pojok. Masuk dilakukan menerobos ke tengah penjaga. Berbahaya kali ini, sundulan yang cukup baik hingga menghasilkan gol yang ketiga untuk Rido Tenggo. Tidak disangka-sangka, tendangan yang cukup akurat, kerjasama yang cukup baik dari Rido Tenggo menghasilkan gol yang ketiga untuk Rido Tenggo dengan skor 3-0 sementara yang di
bernama Bojes, pemain yang baru masuk menciptakan gol yang ketiga yang bernama Bojes. Kembali sudah dilakukan tendangan dari jarak jauh, dibiarkan begitu saja oleh penjaga gawang yaitu Aditya. Bola terlalu jauh melebar ke samping hingga menghasilkan tendangan gawang untuk Rido Tenggo. Rai kembali melakukan tendangan gawang untuk Rido Tenggo. Sudah dilakukan jauh ke depan, melewati setengah lapangan. Coba serang kembali oleh pemain dari Rido Tenggo. Terjadi adu sprint di sana. Rodi kembali menguasai bola, terjadi ke mulut. Lagi-lagi Rido Tenggo lebar ke samping, berikan kepada Ronaldi. Ronaldi masih menguasai bola, pendek saja kepada nomor punggung 14. Masih terjadi perebutan, kandas di kaki pemain dari Arwana FC. Masih dikuasai Arwana FC, mencari teman di sana. 14 kembali menguasai bola. Jarkasi kembali, masih Jarkasi. Balso dilakukan melebar ke samping, maksudnya masih bisa diheading oleh pemain dari Rodi. Kembali menguasai bola, umpan yang cukup akurat, berbahaya kali ini. Serangan dari Rido Tenggo, apa yang terjadi? Masih bisa disapu oleh pemain dari, hingga bola meninggalkan lapangan. Sit pergantian pemain. Rido Tenggo 5 masuk 9 keluar, 18 masuk 13 keluar. Dua pemain Rido Tenggo, 18 masuk 13 keluar, 5 masuk 9 keluar. Balso lakukan, masih dikuasai kembali oleh Rido Tenggo. Umpan ke tengah maksudnya. Rinaldi mengambil bola di sana, masih bisa dikuasai oleh Rido Tenggo. Lagi-lagi kandas, coba membangun serangan dari Arwana FC. Ternyata tidak ada pemain di sana. Bola terlalu jauh meninggalkan lapangan, terjadi lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. Pendek saja maksudnya. Serangan balik coba dibangun oleh Arwana FC. Lagi-lagi kandas. Pendek saja kepada Rodi di sana, masih mencari teman Rodi. Rodi sendiri, Rodi di sana. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kembali sudah dilakukan. Rodi kembali 18. Kembali kepada Rodi maksudnya, terjadi ke mulut, lebar ke samping, berikan kepada nomor punggung 5. Umpan tarik kembali. Rai kembali menguasai bola, masih mencari teman di sana. Rai lebar ke samping, kontrol yang kurang baik sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kembali, berikan kepada nomor punggung 9 di sana. Berbahaya kali ini, ternyata bola terlalu laju sehingga dengan mudah penjaga gawang menyelamatkan gawang. 12 kembali menguasai bola, pendek saja kepada Rodi. Masih Rodi di sana, nomor punggung 7. Lebar ke tengah, berikan kepada nomor punggung 14 di sana. Yuda berikan kepada Ronaldi. Masih Yuda diberikan, ternyata kerjasama yang kurang akurat sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Pendek saja, 12 kembali menguasai bola. Kerjasama yang cukup baik, sapu saja oleh pemain dari Rido Tenggo sehingga bola meninggalkan lapangan. Terjadi lemparan ke dalam kembali untuk Arwana FC. Kembali sudah dilakukan, coba terjadi keliru di sana, nomor punggung 14. Sapu saja ke depan, ternyata bola terlalu jauh sehingga dengan mudah penjaga gawang. Pendek saja berikan kepada nomor punggung 12 di sana. Rodi kembali kerjasama Rido Tenggo. Umpan terobosan berikan kepada nomor punggung 11. Bojes, masih Bojes di sana. Umpan melebar berikan kepada nomor punggung 16. Terjadi ke mulut di depan penjaga gawang. Lagi-lagi gagal serangan dari Rido Tenggo. Ternyata bola masih melebar ke samping. Lemparan ke dalam untuk Rido Tenggo. Kembali sudah dilakukan. Terjadi perebutan kembali. Ronaldi masih bisa. Ternyata dipersalahkan oleh wasit.
terjadi tendangan bebas untuk Arwana FC. Kembali sudah dilakukan kerjasama yang cukup baik, namun ternyata pengambilan bola dari nomor punggung 14 kurang akurat. Rodi kembali menguasai bola. Tenggo FC pendek saja maksudnya, lagi-lagi gagal serangan dari Rido Tenggo. Lebar ke samping, Ronaldi kembali menguasai bola. Nomor punggung 19 mencari teman di sana. Umpan ke tengah, penjaga gawang. Heading kembali oleh pemain belakang dari Arwana FC. Sapu ke depan, lambung tinggi, terjadi ke mulut di sana. Bojes kembali adu heading di sana. 15 melebar ke samping. Ronaldi kembali menguasai bola. Masih tidak terpancing offside. Umpan ke depan maksudnya masih mengenai pemain dari Arwana FC. Dua pemain di sana terjatuh, tergeletak. Mungkin kram dua pemain sehingga pertandingan dihentikan. Mengikuti pertandingan, salah satu pemain sudah mulai berdiri. Kembali kita kepada lapangan hijau. Kembali sudah dilakukan oleh Arwana FC. Terjadi perebutan kembali. Nomor punggung 16 di sana masih menguasai bola. Lagi-lagi digagalkan oleh pemain belakang. Umpan ke tengah lapangan di sana. Masih 9 di sana. Coba membawa bola di sendiri di sana. Disapu saja oleh pemain nomor punggung 3. Tanpa kompromi yaitu Rama. Ternyata pertandingan di babak yang kedua ini sudah usai. Otomatis dimenangkan oleh kesebelasan dari Rido Tenggo dengan skor 3-0. Kembali kami beritahukan kepada seluruh pencinta sepak bola di Desa Sungai Keran bahwa untuk besok sore kita tidak ada jadwal pertandingan.